Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan kami. Saya percaya kita semua saat ini ada di tempat ini semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita satukan hati, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tak habis-habisnya kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih karunia-Mu bagi kami. Semua karena penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini bagi kami. Untuk kami boleh bersama memuji menyembah-Mu Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Terima kasih kami melalui pujian penyembahan kami. Layakan setiap kami Tuhan. Urapi kami pelayan-Mu. Terlebih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah jadikan kami saluran berkat-Mu bagi jemaat di tempat ini. Dan urapan-Mu, hadiran-Mu turun di tempat ini Tuhan. Mengurapi setiap kami yang hadir bagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah-Mu. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita katakan amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau merenungkan betapa besar kasih Allah bagi kita. Betapa besar Bapa di surga kasih-Nya bagi kita. Sehingga Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan betapa besar kasih-Mu Allah. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi katakan betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sembah Dia, oh haleluya, ini sembah kami Tuhan, yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh,
Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita sambut dia, Sang Raja damai bagi kita. Kita bersuka cita sebab dia telah lahir buat kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Kita ucapkan syukur kita. Ekspresikan melalui pujian dan tarian kita buat Tuhan. Biarlah melalui pujian dan tarian kita Tuhan boleh disenangkan. Haleluya. Dia bangkit kami.
kami. Dia raja di atas segala raja. Katakan, Dia lahir untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus selama dunia. Mari wanita saja katakan Dia lahir untuk kami. Yes. Dia bangkit bagi kami semua. Wanita saja. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja. Yang pria jangan mau kalah. Katakan Dia lahir. Yang pria. Dia lahir. Amin. Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja. Sama-sama kita katakan. Sama-sama. Dia itu firman Allah turun ke bumi. Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus selama dunia. Sang penebus selama dunia. Sang penebus selama dunia. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sambil mendengarkan pengumuman, persiapkan untuk yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Oh nggak ada, mohon maaf. Kemarin informasinya pagi dan sore, ya udah. Pengumuman silakan Bu Yuli. Pengumuman gereja, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Jemaat GPT Kristus Penolong. Sebelum kita mendengarkan pengumuman minggu ini, kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk hadir dan beribadah bersama pada kesempatan-kesempatan ibadah berikutnya. Tim Asar tadi melihat ada seorang remaja yang datang pertama kali di sini. Selamat datang kami ucapkan, semoga betah beribadah di gereja GPT. Terima kasih, ketemu di minggu mendatang. Berikut ini merupakan pengumuman untuk kegiatan dan ibadah selama sepekan. Untuk ibadah komsel, kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu dan kaum muda sementara diliburkan. Pada hari Jumat ada ibadah doa malam yang diadakan pada pukul 6 sore di gereja. Saat ini Komisi Doa telah mengadakan menara doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang butuh didoakan dapat mengambil dan mengisi formulir menara doa kepada Ibu Yuli. Pada tanggal 24 Desember 2022 ada ibadah perayaan Natal yang akan diadakan pada pukul 4:30 sore di gereja.
pada tanggal 25 Desember 2022 ada ibadah Natal yang diadakan pada pukul 7 pagi yang akan dilanjutkan dengan baptisan air. Kemudian ada ibadah Natal sekolah minggu yang diadakan pada pukul 3:30 sore di gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling, bimbingan dan nasihat dapat menghubungi konselor berikut. Pengumuman tambahan bagi nama-nama yang sudah mendaftarkan diri untuk baptisan air, hari Senin ada pembekalan rohani di gereja pukul 5 sore. Pengumuman yang kedua adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang nanti sepulang dari sini menerima kartu biru atau kuning, nanti dibawa kembali pada tanggal 25 pada ibadah Natal hari Minggu lusa, minggu depan. Seperti itu pengumuman yang kami sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, terima kasih Ibu Yuli buat pengumumannya. Mari kita siapkan hati kita, tiba saatnya kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Apapun keadaan kita, walaupun saat kita dalam kesesakan, firman Tuhan akan berikan kelegaan bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh bangga mempunyai Allah seperti itu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelau, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian ini dari awal sekali lagi. Kita belajar pujian ini. Kita renungkan setiap kata dalam pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
sembah, sembah, sembah. Haleluya. Tuhan hadir, Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kami yakin Tuhan, mujizat-Mu sampai saat ini masih ada. Bagi kami sulit Tuhan, tapi bagi Engkau tidak ada yang sulit. Kami datang membawa problem masalah kami masing-masing Tuhan. Kau mengerti, mengetahui apa isi hati kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau bisa membelah lautan, Engkau bisa meneduhkan badai, dan Engkau sanggup menyelesaikan tantangan hidup kami. Engkau sanggup berikan jalan keluar buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Kau hadir di ibadah pagi hari ini. Tiba saatnya Tuhan Kau berbicara melalui hamba-Mu. Kau mengetahui Tuhan setiap hati kami, kerinduan hati kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, supaya menjadi alat apa yang hendak Kau sampaikan buat jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan tinggalkan semua pikiran duniawi kami. Kami hanya fokus akan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, puji Tuhan. Ada sukacita? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah mempercayakan saya melayani pagi hari ini. Seperti biasa saya sampaikan bahwa ayo kita sama-sama belajar ya. Firman Tuhan itu baik buat yang mendengarkan maupun yang membawakan. Pagi hari ini saya ingin share pengalaman pribadi saya dalam kehidupan ini ya. Sehingga mungkin firman Tuhannya tidak terlalu banyak, tapi saya ingin berbagi apa yang saya alami dalam hari demi hari yang bersama dengan Tuhan. Mari kita baca dulu di Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Amin. Di Lukas 2 ini dikatakan malaikat itu berkata kepada gembala, jangan takut. Ya. Dikatakan di ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bulan Desember adalah bulan kelahiran Tuhan Yesus, ya, di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Kita harus yakin bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita, ya. Para gembala pada waktu di padang dia sedang ketakutan, ya. Ya. Dan malaikat itu memberikan kabar sukacita, Saudara. Ya, kabar sukacita. Banyak dari kepada kita saat-saat ini, walaupun kita sudah menjadi anak Tuhan dan percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidupnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ya. Padahal kalau kita mengerti bulan Desember ini hari kelahiran Tuhan Yesus adalah memperingatkan kita, mengingatkan kita
bahwa kado yang terindah dari Bapa telah diberikan buat kita, yaitu kelahiran putranya yang menjadi juru selamat kita. Kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Maka dari itu pagi ini saya beri tema Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya sering bertemu dengan teman kerabat ya, yang agak lama tidak ketemu. Saya tanya, bagaimana kabarmu? Ya. Terus dia bilang gini, 2 orang bilang gini, oh saya ini keadaan saya lagi fitness. Saya bingung, apa kok fitness kok sama? Dia kelihatannya fit, tapi ngenes. Tubuhnya kelihatan fit, tapi ngenes katanya. Loh, kok bisa ngenes? Saya bilang gitu. Iya, bagaimana? Uang sekolah mahal, kehidupan mahal, ya, banyak tantangan, persoalan ini, persoalan itu, persoalan ini. Padahal dia itu anak Tuhan. Nah, maka dari itu saudara, kita harus menyadari kelahiran Tuhan Yesus itu semestinya memberikan sukacita kepada kita. Sukacita yang besar ke seluruh umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita ini orang berdosa Tuhan Yesus. Kita tidak bisa keluar dari lumpur dosa tanpa Tuhan Yesus yang menolong kita. Kita tidak mampu keluar dari lumpur dosa. Kita harus akui kita manusia penuh dengan dosa, penuh dengan kekurangan. Maka kita butuh juru selamat. Dan bulan Desember ini kita memperingati bahwa kelahiran Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Tanpa kelahiran kita tidak akan selamat. Ya, tanpa kelahiran Tuhan Yesus kita tidak akan selamat. Dan Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus karena begitu besar kasih Allah buat kita. Karena Dia sangat mengasihi kita. Allah yang mencari kita. Kalau di seberang sana, kita yang orangnya yang mencari Allah. Kalau kita tidak, kita dikejar, dicari oleh Allah, dipilih oleh Allah. Luar biasa Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus itu digelari Immanuel, ya. Di firman Tuhan ada Allah beserta manusia. Suatu kali saudara yang ada seorang anak itu nakal sekali, mungkin masih kelas 1, 2 SD ya. Waktu itu papanya bilang gini, kalau kamu masih nakal, besok masih nakal, papa akan hukum kamu. Ya. Setelah itu anak itu besoknya masih nakal. Ayahnya terpaksa menghukum anak itu. Ayo, kamu saya hukum 3 jam di garasi mobil, tidak boleh keluar. Ini hukuman buat kamu. Terus ayahnya bilang ke kakak sulungnya, kamu temani adikmu ya di garasi mobil menjalani hukuman. Sakno pak, kasihan pak. Terus papanya bilang, tidak, ini harus dikasih hukuman, harus didisiplin. Katanya. Ya, kamu bisa menemani kalau kasihan. Papa titip makanan, minuman dan mainan. Biar kamu bisa menemani adikmu di sana. Akhirnya kakaknya itu menemani adiknya. Memberikan makanan, mainan. Tak terasa 3 jam berjalan dengan cepat. Dengan sukacita menjalani hukuman itu. Dengan gembira, tidak ada satu tangisan, tidak ada satu penderitaan. Itulah Tuhan kita, saudara. Di saat kita berdosa, memang kita harus menerima hukuman. Tapi Allah Sang Immanuel tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita dalam dosa pun, Dia tetap ada buat kita. Dia selalu menemani kita dan memberkati kita. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Itulah Allah kita. Luar biasa, saudara. Tuhan itu walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tanya ke diri kita masing-masing, apakah kita setia? Tapi ingat,
Tuhan tidak bisa memungkiri, dia tetap setia kepada anak-anaknya. Memang hukuman itu akan tetap berjalan, saudara. Tapi pendampingan dari kakak sulung ini, sehingga adiknya ini dalam menjalani hukuman tidak ketakutan, tidak nangis. Bahkan anak tersebut menjalani hukuman dengan sukacita. Ya. Jadi ilustrasi ini saudara ya, mengingatkan kita bahwa kalau kita berbuat dosa, percayalah Tuhan masih menyertai kita. Bukan berarti kita jauh. Seringkali gini saudara, kalau orang itu sudah masuk setelah berbuat dosa, dia tuh langsung dimakan terkam oleh iblis. Dibuat kamu tidak layak, kamu tidak pantas, dan ujung-ujungnya dibuat untuk putus asa. Karena iblis, target iblis, supaya orang itu masuk dalam neraka. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun dosa yang telah kita berbuat, ayo minta pengakuan Tuhan, pengampunan Tuhan. Jangan ulangi lagi. Tapi percayalah di setiap apa yang kita lakukan, Dia Sang Immanuel yang selalu menemani kita, selalu menyertai kita. Kita tidak pernah sendiri, saudara. Saudara-saudara, Allah Bapa telah mengutus Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menemani dan mendampingi kita, supaya kita manusia berdosa dalam kelemahannya diteguhkan dan disertai Sang Immanuel tersebut. Banyak daripada kita ya saudara ya, setelah kita lewati COVID-19, banyak yang terdampak. Mulai dari pekerjaan, ya, penghasilan, ya, amburadul pekerjaannya. Tapi percayalah saudara, ada kabar baik. Walaupun engkau dalam lembah kekelaman, engkau tidak pernah ditinggalkan. Walaupun seakan-akan di kasat mata engkau dalam keadaan terpuruk, gadamu yang menghibur aku. Sang Immanuel itu tidak pernah jauh daripada kita. Di saat kita sakit, di saat kita menghadapi masalah apapun yang berat, Dia penolong buat kehidupan kita. Waktu orang tua saya sakit saudara ya, akhir-akhir ini, saya tidak punya saudara di Pasuruan. Saya harus merawat, jalan pun tidak bisa. Ya. Setiap hari saya merawat orang tua saya. Saya berkata dalam diri saya, aku tidak sendiri. Ada Tuhan yang menemani aku. Puji Tuhan. Kalau kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita, ada 3 hal yang akan terjadi, saudara. Ya, kalau kita yakin Tuhan bersama dengan kita, ada 3 hal poin yang saya dapat ya, saudara. Yang pertama, ketakutan itu akan menjadi sukacita. Ketakutan kita, kekhawatiran kita itu akan membawa kita kebahagiaan, sukacita. Loh kok bisa? Karena kita mengerti betul, ya, mengerti betul, ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun, seberat apapun hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah saudara, Sang Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita. Di Lukas 2 ayat 10, ya. Lukas 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Masa-masa sekarang ini kan banyak sekali ya orang yang ketakutan, apalagi yang lampau ya, COVID itu ya. COVID itu sampai hari ini mungkin lebih ya saudara, sudah 650 juta orang yang kena COVID. 650 juta yang kena COVID. Yang meninggal itu sudah lebih dari 6,6 juta yang meninggal karena COVID. Waktu itu sangat genting. Mungkin daripada kita ada yang ketakutan. Ya, waduh bagaimana kalau kena COVID? Bagaimana nih? Mungkin kerabat kita, teman kita ada yang meninggal karena COVID. Ya. Tetapi percayalah saudara,
sehelai rambut pun jatuh, tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, itu memiliki rencana yang indah. Jika belum waktunya, walaupun sakit apapun, walaupun keadaan kita sesulit apapun, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Pasti Tuhan berikan kesembuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, saudara. Kita manusia ini terbatas. Kita cuma berupaya. Tapi biarkan semua kita serahkan kepada Dia yang memiliki kehidupan kita. Di 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Elia di tepi sungai Kerit ya, selama 3,5 tahun. Tuhan pelihara, saudara. Dia mengirimkan makanan, daging melalui burung gagak. Ya. Bangsa Israel juga. Bangsa Israel 40 tahun keliling di padang gurun. Tapi Tuhan senantiasa pelihara, menyediakan roti mana dan burung puyuh kepada mereka. Tuhan yang pelihara Elia, Tuhan yang pelihara bangsa Israel, sama dengan Tuhan kita. Dan Tuhan sanggup juga memberkati kita, memelihara hidup kita. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Serahkanlah tadi dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita hidup ini bukan karena kita hebat, karena pemeliharaan Tuhan. Seringkali orang lupa kalau sudah sukses, sudah bisa berbuat sesuatu, dia lupa bahwa dirinya ini yang hebat. Tetapi semestinya yang benar, semua karena penyertaan Tuhan. Banyak orang-orang hebat, banyak orang sukses, tiba-tiba tidak ada apa-apa ya dipanggil Tuhan. Harta sekian banyak, bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Kita ada sehat, itu semua karena kasih karunia. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan ini, baik maupun tidak baik yang kita alami, ya, kita harus tetap sukacita. Karena sukacita itu melenyapkan ketakutan dan kekhawatiran. Sukacita memberikan kekuatan. Di saat kita sukacita itu kita diberikan kekuatan. Sukacita itu membawa kesehatan buat tubuh kita. Ya toh. Di Amsal 17:22 dikatakan 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Jadi kalau kita bersukacita, gembira, itu sama dengan kita minum vitamin yang dosis tinggi. Kita bisa gembira, kita bisa sehat. Ya. Sukacita itu membawa kesehatan. Bahkan kalau orang-orang lihat film lucu-lucu, tujuannya untuk apa? Tertawa. Saya pernah ditanya oleh teman saya gini, Lukito, kamu berapa lama sudah terakhir guyu ngakak-ngakak? Saya di lubuk hati saya gini, saya ini memang juga orang yang terlalu serius. Saya ini lali, kapan terakhir guyu ngakak? Jadi saya mengerti bahwa sukacita ini sangat penting, karena di saat kita tertawa, di saat kita gembira, tubuh kita itu ikut sehat. Ya, sukacita itu membawa dampak yang besar buat kehidupan kita. Sukacita itu mendatangkan berkat, saudara ya. Kita harus sukacita dulu baru dapat berkat. Tapi sering kali kita dapat berkat dulu baru sukacita. Wah, berkatnya melimpah, sukacita. Wah, berkatnya seret, enggak sukacita. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa kita harus bersukacita dulu, maka berkat akan datang kepada kita.
Seringkali yang dilihat mata, saudara. Yang kita pegang itu yang membuat kita sukacita. Ya, hidup cuma sementara, tidak ada yang kekal dalam dunia ini ya saudara. Poin yang kedua, sebentar, saya ingin memberikan cerita saudara ya. Sebelum poin kedua, orang Afrika itu saudara ya, kalau punya anak laki yang belum, yang sudah dinyatakan dewasa, dia akan membawa anaknya itu ke tengah hutan. Saya pernah baca buku itu. Ke tengah hutan, terus diikat 1 hari 1 malam. Ya. Setelah itu diikat, ayahnya meninggalkan anak-anak tersebut. Padahal di hutan tuh banyak binatang buas. Ya. Anaknya ketakutan. Ya. Tuh jangan ditinggal Pak. Aku takut dimangsa. Ya. Terus si ayah tersebut bilang, enggak bisa, saya harus pergi. Sampai terkencing-kencing anak itu sepanjang malam. Besok harinya sudah pukul 5-6 pagi, matahari sudah terbit. Si anak tersebut melihat di balik pohon ada ayahnya yang menemani dia, memegang busur dan panah. Dia siap untuk menolong anaknya jika ada mangsa hewan yang akan mendekati anaknya. Anak tersebut berkata, kalau aku tahu Pak, Papa ada di depanku, kan gelap tak kelihatan. Kalau aku tahu Papa ada di depanku, aku tidak akan takut. Aku akan tidur pulas, aku tidak akan ketakutan seperti ini. Itulah kita saudara. Kita seringkali percaya Yesus. Pada hakikatnya kita tidak percaya akan kekuatannya. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan ujian itu datang pada kita. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi contoh orang Afrika ini, saudara, mengingatkan kita bahwa kalau kita mau dikatakan sudah dewasa rohani, kita harus ingat setiap apapun yang diizinkan Tuhan, terjadi baik maupun buruk, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu siap menolong kita. Itu Bapa yang di dunia, apalagi Bapa kita yang di surga. Yang kedua saudara ya, kesederhanaan menjadi indah. Di Lukas 2 ayat 12. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, amin. Allah beserta kita bukan berarti kita tidak ada masalah, tidak ada tantangan dalam hidup ini, ya. Jalan selalu rata, semua baik-baik saja, tidak saudara. Saya kalau berdoa, masalah boleh datang. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Beri saya bahu yang kuat untuk memikul persoalan tersebut, tantangan tersebut. Tidak mungkin kita bisa menghindari persoalan, tidak mungkin. Hidup di dunia ini memang banyak tantangan, banyak problem. Tetapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yusuf dan Maria pun juga mengalami problem, saudara. Di saat Maria hamil, dia harus ke Bethlehem. Ada sensus penduduk. Jaraknya tuh jauh dari, ya, naik apa dulu, keledai mungkin ya. Jadi jaraknya jauh. Setelah ke sana mau melahirkan juga tidak ada tempat. Problem loh itu saudara. Jika ibu-ibu mau melahirkan tiba-tiba tidak ada rumah sakit gimana? Problem enggak? Problem kalau zaman sekarang. Tapi Tuhan buka jalan. Walaupun kelihatannya kandang hewan, kandang domba. Tapi Tuhan buka jalan. Lah seringkali kita ini kalau dikasih jalan itu kayak ketokannya biasa. Itu bukan jalan Tuhan. Mintanya jalannya bagus.
Padahal Yusuf dan Maria ini dikasih jalan walaupun ditemukan kandang domba, itu jalan keluar. Terus setelah itu Maria melahirkan di kandang domba tersebut. Ya. Mengapa kok di kandang domba ya? Karena apa? Karena inilah keteladanan dari Tuhan Yesus. Dia yang maha kuasa, maha kaya, dia mau menjadi manusia. Sampai diperlakukan demikian ya. Sampai dia mengalami hal yang tanda kutip kurang enak ya. Itu memberikan keteladanan buat kita tentang kesederhanaan. Ya. Kesederhanaan adalah salah satu teladan. Ya. Seringkali kita beringin jadi orang sukses. Kepingin punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Karena apa? Untuk diri kita sendiri, ego kita sendiri. Ya. Padahal Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba, saudara. Penuh dengan kesederhanaan. Ya. Padahal dia Tuhan loh. Dia Tuhan yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Mengapa Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem? Ya, ada yang tanya demikian ya. Karena Bethlehem adalah pemasok utama anak domba yang harus disiapkan di Bait Suci di Yerusalem. Di Bethlehem anak domba itu ya, kalau lahir supaya tidak bercacat, dia dibungkus oleh kain lampin. Karena anak domba ini kalau kecil sering nubruk-nubruk, natap-natap, makanya dia berusaha dibungkus dengan kain lampin supaya tidak bercacat. Supaya persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kesederhanaan itu indah, melimpah, ya, indah saudara kesederhanaan itu. Kalau orang-orang saat ini sederhana itu tidak indah, sing wah, spektakuler, ya, itu yang indah. Tapi teladan Tuhan Yesus itu beda, Dia mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Kepinginnya lebih. Karena apa? Karena ego kita. Kadang-kadang orang-orang ini berpikir gini saudara. Rasa-rasanya ini Tuhan ini lebih berkarya kepada orang yang berkecukupan, orang yang pinter, punya jabatan, atau orang kaya. Ada yang bertanya pada saya gitu. Kok kelihatannya hidup saya nih tetap aja saya setia, saya melayani Tuhan. Tapi kelihatannya kok orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang berpengaruh, kok kelihatannya Tuhan lebih banyak karya ya. Saudara punya pikiran seperti itu? Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Jangan saudara. Tuhan kita itu ya, Dia setia, Dia menyertai siapapun juga. Baik dalam keadaan di atas maupun keadaan di bawah. Dia Immanuel. Contohnya Yusuf dan Maria, orang yang sederhana. Dia orang enggak punya, tetapi dipilih Tuhan. Ya, Maria dipilih Tuhan untuk mengandung Sang Juru Selamat. Demikian hidup kita, saudara-saudara. Hidup kita memang sederhana, kita bukan orang kaya, kita bukan orang hebat. Tapi Tuhan melihat hati. Kalau hati kita sudah siap untuk dipilih oleh Tuhan, maka kita akan menjadi alat untuk kelebaran dan kebesaran nama Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya bagi Kristus Yesus. Ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Ya. Tuhan berjanji akan memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya. Hidup manusia itu semestinya simple, murah saudara-saudara. Beras 1 kilo berapa sih? Ya. Bisa makan berapa banyak, berapa kali kita makan. Yang menjadikan kita ruwet itu ya, mahal itu, keinginan kita. Gaya hidup kita. Gengsi kita yang membuat kita mahal.
Kalau kita hidup dengan kesederhanaan, hidup itu simple kok, murah. Tapi seringkali kita bulet sendiri, dibuat keinginan-keinginan kita itu dipenuhi. Saya yakin kalau kebutuhan hidup kita pasti Tuhan sediakan. Ya. Contoh ya, pada waktu Yusuf dan Maria itu pergi membawa bayi Yesus keluar ya, ke Mesir ya. Waktu itu Herodes kan memerintahkan anak-anak di bawah 2 tahun akan dibunuh ya. Bagaimana mungkin dia ke Mesir dari Bethlehem? Kan luar negeri, dia orang sederhana. Mana ada uang? Ya, mana ada biaya untuk ke luar negeri waktu itu ya. Tapi Tuhan punya cara, saudara. Tuhan tidak kehilangan cara. Dia bisa memberikan pertolongan itu kepada Yusuf dan Maria. Ya, melalui persembahan orang Majus ya. Jadi hari ini kalau memang betul-betul itu kebutuhan kita, betul-betul kebutuhan kita, percayalah Tuhan pasti sediakan buat kita. Kalau memang itu kebutuhan kita. Tapi keinginan kita, Tuhan belum tentu mengabulkan ya, saudara. Kita punya hidup harus memiliki rasa cukup, ya. Karena dengan rasa cukup kita bisa bersyukur, ya. Kita masih bisa berbagi ke sesama kita. Walaupun berbagi itu tidak harus mewah, ya. Kalau punya hati cukup, ibadah kalau disertai dengan rasa cukup, itu membawa dampak dahsyat yang luar biasa, ya. Kita harus perhatikan karakter Maria dan Yesus ya. Pada waktu suka menolong orang lain di pesta perkawinan di Kana. Pada waktu anggur kehabisan, sing bingung ku Maria. Dia senang menolong. Bagaimana anggur ini habis? Dia langsung ke Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kali, air menjadi anggur. Jadi kita harus memiliki karakter yang suka menolong ya, dan memiliki rasa cukup. Yang ketiga, yang terakhir, kemuliaan Tuhan menjadi tujuan. Lukas 2 ayat 13-14. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saya percaya orang yang menyadari kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan, hidupnya tidak akan fokus kepada dirinya sendiri. Hidupnya pasti fokus kepada Tuhan karena dia menyadari hidup kita milik Tuhan. Dia tidak akan fokus pada diri kita sendiri. Ada 2 wujud hidup untuk kemuliaan Tuhan. Pertama, hidup itu selalu dengan pujian dan penyembahan. Ya. Kita hidup sehari-hari harus penuh dengan pujian hati kita. Walaupun susah seperti Daud ya, susah kita memuji Tuhan. Kita senang memuji Tuhan. Itulah wujud dari kita mengasihi Tuhan. Saya ingat cerita John Newton ya, pelaut asal Inggris ya. Dia memiliki karakter yang keras. Wes dosa apapun sudah dilakukan lah, mempersingkat lah ya. Dosa apapun dilakukan. Suatu kali kelak ada badai besar menghantam kapal tersebut. Dia ketakutan. Pertama kalinya John Newton itu sujud dan berdoa pada Tuhan. Dia berkata gini, Tuhan, kalau boleh lalukan badai ini, selamatkan aku. Jika aku selamat, aku mau ke gereja, aku mau melayani Tuhan. Seringkali kita seperti itu ya. Ya, seringkali ya. Kalau aku sembuh, aku mau ke gereja. Kalau aku ditolong Tuhan, aku melayani. Betul enggak? Tuhan dibuat sisa-sisa. Tuhan dikasih sisa-sisa nih. Mengapa kita sehat atau enggak mau melayani? Mengapa kita enggak mau? Kalau sudah sakit, berkata demikian. Itu hidup kita, saudara. Akhirnya Tuhan jawab doa Newton. Ya. Dia diselamatkan, dia mulai aktif ke gereja, ya. Dia
dia menciptakan lagu The Amazing Grace, ya. Ya, pernah dengar toh The Amazing Grace, bahwa betapa indah ya yang menyelamatkan hidupku. Itu cerita hidupnya dia. Terus terakhir dia menjadi hamba Tuhan. Dia mengabdikan hidupnya untuk Tuhan. Yang kedua, ada perubahan hidup, saudara, ya. Di Lukas 2 ayat 20. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Sebelum para gembala bertemu Tuhan Yesus, hidupnya itu murung. Ya. Hidupnya tidak bergairah. Ya. Tapi setelah bertemu Tuhan Yesus, hidupnya bergairah, bersemangat. Lah, kita ini sudah bertemu pun sama Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita atau tidak? Ya. Di Matius 2 ayat 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Dan sesudah diperingatkan dalam mimpi agar jangan kembali kepada Herodes, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Orang-orang Majus pulang dengan jalan lain. Saya percaya jalan lain itu bukan berarti cuma fisik, jalan fisik yang kita lihat, ya. Tetapi juga jalan hidup orang Majus itu berubah karena telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin pagi hari ini dulu yang memiliki karakter yang suka berbuat dosa, hari ini ayo bertemu dengan Tuhan sendiri, pribadi lewat pribadi. Jagalah kekudusan, tinggalkan dosa, saudara. Dulu kasar, ayo sekarang lembut, ya. Dulu emosi, sekarang jadi penyabar, ya. Karena sudah bertemu Tuhan Yesus. Dulu egois, sekarang suka menolong. Jadi ada satu perubahan dalam kehidupan kita. Hiduplah dengan kasih, karena Alkitab berkata, siapa ciptaan Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Maukah saudara mulai hari ini berkata, fokus hidup saya bukan diri saya sendiri, melainkan fokus hidup kita untuk Tuhan. Ya, Yesus Sang Raja, kalau kita memang betul-betul fokus kepada Yesus Sang Raja, maka kita ini anak-anak raja dan mendapatkan berkat penyertaan sebagai anak raja. Kalau kita memposisikan Tuhan Yesus sebagai raja, maka kita anak-anaknya juga mendapat berkat-berkat sebagai anak raja. Siapa yang mau menjadi anak raja? Siapa yang mau menjadi anak raja? Siapa yang mau menerima berkat-berkat sebagai anak raja? Fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada hidup saudara. Fokus kepada Tuhan. Maka berkat-berkat itu akan dicurahkan buat kehidupan kita. Ya. Kita ingat saudara, kita tidak pernah sendiri ya. Ada satu pribadi yang selalu peduli atas hidup kita. WL silakan maju. Dia selalu peduli atas hidup kita. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada buat kita. Dia selalu mengasihi kita. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia Immanuel. Dia selalu ada buat kita. Di saat kita lemah, Tuhan senantiasa kuatkan kita. Sehingga kita bisa bertahan dalam tekanan hidup ini. Dia selalu kuatkan kita. Dia memberikan harapan di saat kita kesesakan. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan Yesus selalu setia di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian Immanuel, Tuhan berserta dengan kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Datang dan
yang berkuasa dalam lelah. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Yes. Kau kuatkan aku berjalan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes. Nyanyikan dari hati yang sungguh-sungguh saudara. Ya Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Aku Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Yes. Kau kuatkan aku bertahan. Angkat tangan saudara, angkat tangan. Harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yes. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi. Aku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lelah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, yes, yes Lord. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau harapan dalam hidup kami. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku akan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku akan, aku bertahan.
beserta kita. Itulah pokok kita yakin dimanapun, kemanapun, kalau Immanuel ada, kita tidak gentar, kita tidak takut, kita selalu berharap kepada Immanuel, Allah beserta kita, Yesus Kristus yang kita akan peringati kelahirannya besok tanggal 24 dan 25. Biar kita siapkan diri kita untuk menerima Immanuel. Puji Tuhan. Segala puji bagimu Bapa kami di sorga, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang adalah Immanuel, yang menyertai kami siang malam, kemanapun kami pergi, ada Immanuel menyertai kami. Segala puji bagimu Tuhan, berkatilah firman-Mu pada pagi ini dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu, Pak Lukito, yang menyampaikan firman Allah, urapi selalu dengan Roh-Mu yang kudus, biar nampak di dalam diri kami sesuatu yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih, tanamkanlah firman-Mu dalam hati kami, biar kami tetap mengabdi kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji bagimu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami penuh keyakinan bahwa Engkau menyertai kami selalu. Segala puji bagimu Tuhan. Terima kasih anak-anak-Mu akan pulang. Lindungilah di jalan, pagari oleh malaikat-Mu, jauhkan segala gangguan pekerjaan iblis, singkirkan semua Tuhan. Terima kasih, anak-anak-Mu akan membawa persembahan sebagai bagian ibadah, sebagai bagian ibadah kami pagi hari ini. Berkatilah tangan-tangan yang selalu terulur mempersembahkan berkat-berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau urapi kami selalu, pakai kami selalu, dan kami yakin kami punya Immanuel. Kami tidak gentar, kami tidak takut, tapi kami selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu semua, berkati rumah tangga, keluarga, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kau selalu campur tangan ya Bapa. Biarlah dalam segala sesuatu kami selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita angkat tangan kita buka hati kita dan terima berkat dari Tuhan.
Segala puji bagimu Tuhan. Anak-anakmu akan pulang, lindungi di jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan, berkat Allah menyertai kita sekalian. Terima kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anak Allah, dan sukacita dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita bersama mengucapkan amin. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan memberkati saudara. Kasih Tuhan.